Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kita jumpa lagi di live preview pertandingan PSM Makassar, dan kali ini PSM beralih lagi setelah pertandingan Liga 1 kemarin pekan ke-18. Saat ini PSM akan bertanding kembali di kompetisi AFC Cup 2023-2024 yang sudah memasuki match day keempat atau pertandingan keempat untuk PSM Makassar yang tergabung di grup H AFC. Dan untuk pertandingan keempat ini PSM akan bermain di Singapura menghadapi tuan rumah Hougang United FC. Berarti ini menjadi pertandingan atau laga leg kedua untuk PSM menghadapi Hougang. Di leg pertama pada matchday ketiga PSM menjamu Hougang di Stadion Iwayan Dipta, dan di mana pasukan Bernardo Tapares pada pertandingan itu berhasil memenangkan dengan skor 3-1. Sementara untuk leg kedua ini giliran Hougang yang akan menjamu PSM Makassar di Singapura. Nah, sebagai gambaran Tribuners, di AFC Cup ini kan masih fase grup. Masing-masing tim sudah menjalani 3 pertandingan. Untuk klasemen sementara itu dipimpin oleh Sabah FC dengan 6 poin, kemudian Hougang United, Sabah wakil dari Malaysia, kemudian Haipong, ya maaf bukan Hougang, Haipong, tim asal Vietnam juga mengoleksi 6 poin. Kemudian PSM Makassar 3 poin dan Hougang United 3 poin. Artinya masing-masing tim masih punya 3 pertandingan sisa, dan keempatnya masih berkesempatan lah untuk lolos ke babak berikutnya atau di fase semifinal zona ASEAN. Karena kalau kita lihat secara pertandingan di grup H ini mereka saling mengalahkan. PSM mengalahkan Hougang, Hougang mengalahkan Haipong, Haipong mengalahkan PSM Makassar, tapi Haipong kalah dari Sabah FC. Jadi memang masih terbuka peluang, hanya saja khusus untuk pertandingan ini Hougang menghadapi PSM Makassar, kedua tim sama-sama diwajibkan meraih 3 poin atau memenangkan pertandingan jika ingin masih ingin berpeluang lolos ke babak berikutnya. Jika kalah bukan secara otomatis ya, peluang itu semakin kecil untuk bisa ke babak berikutnya, bahkan sudah sangat sulit ya. Maka ini akan menjadi layaknya partai final untuk PSM Makassar tentunya ya, tim kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan yang kini mewakili Indonesia di kancah AFC Cup, kompetisi antar klub Asia kasta kedua musim ini. Nah, itu mungkin sedikit gambaran terkait dengan persaingan di grup H, dan secara persiapan PSM menghadapi Hougang ini cukup panjang ya. Ada beberapa hari jeda melakukan persiapan di Makassar. Hanya saja secara motivasi bermain, mungkin ya secara psikologi bermain, PSM dalam kondisi dalam tekanan karena di laga terakhir mereka di Liga 1 pekan ke-18, pekan pertama putaran kedua, PSM harus kalah di markas sendiri 2-3 lawan Persija Jakarta, dan pada momen perayaan ulang tahun ke-108 tahun. Ini tentu satu pukulan yang sangat berat ya bagi skuad
PSM Makassar, di mana mereka mencoba untuk bangkit di putaran kedua Liga 1, mencoba bangkit di AFC Cup setelah akhirnya memenangkan pertandingan di matchday ketiga. Tapi ya itulah sepak bola, upaya yang dilakukan oleh manajemen PSM, oleh pelatih kepala PSM Bernardo Tapares untuk menambah kekuatan di komposisi skuad yang ada sekarang ini masih belum terlihat lah. Oke, langsung saja untuk prediksi pemain. Kita ke prediksi pemain dulu ya. Sudah terlihat ya Tribuners, ini prediksi susunan pemain dari kedua tim, di mana kick off pertandingan hari ini digelar. Kick off-nya itu jam 6 waktu Indonesia Tengah, karena waktu Makassar dengan waktu Singapura itu sama ya. Jadi kita ke skuad tuan rumah dulu, Hokage United dengan pelatih kepala mereka Marko Kraljevic, mengandalkan skema 4-1-4-1. Ini tidak banyak mengalami perubahan ya Tribuners dari pertandingan sebelumnya. Posisi penjaga gawang ada Nisam, kemudian 2 bek tengah Kuriyama, Abdul Kaim, kemudian fullback kiri Kasuma, di kanan ada Anders Aplin, dan gelandang bertahan memasang 1 pemain ada Mirza Lani, 2 gelandang serang ada Irwansyah dan Nasrul Nazari, kemudian penyerang sayap mereka Sadan Sulaiman dan Halim, dan tentunya sang striker Maksimovic, pemain yang mencetak gol juga ya saat menghadapi PSM Makassar. Sementara itu di skuad PSM Makassar skema 352 andalan dari Bernardo Tapares ya. Yang menarik, kemungkinan PSM akan turun dengan full squad menghadapi Hokage United, karena beberapa pemain yang sebelumnya absen di pertandingan matchday ketiga grup H itu absen, seperti Reza Arya misalnya menjalani sanksi kartu merah, sudah bisa kembali dimainkan. Ini kiper utama dari PSM. Maka dari itu kami memprediksi Reza Arya akan diturunkan sejak menit pertama, kemudian 3 back Yuran Fernandes, Saprudin Tahar dan Yance Sayuri. Kenapa Yance Sayuri? Kemungkinan untuk mengatasi kecepatan ya dari para pemain Hokage United. Biasanya sih dapat Salman bisa menjadi opsi, tapi kami memprediksi Yance Sayuri kali ini akan bertandem dengan Saprudin Tahar maupun Yuran Fernandes. Lalu ada M. Arpan dan Akbar Tanjung sebagai gelandang bertahan. Kemudian Saki Asraf dan Rizky Eka gelandang sayap, menopang Kenzo Nambu sebagai free roll yang biasanya bertugas sebagai gelandang serang sekaligus sebagai second striker. Biasanya saat ini Kenzo masih sebagai top skor sementara PSM dengan 8 golnya. Dan duet striker di depan ada Everton Nascimento dan Adilson Silva. Nah, kita bahas satu-satu dulu ya. Di laga ini Yakob Sayuri sudah ikut dalam rombongan setelah absen sepanjang 2 bulan ya kalau tidak salah, absen sekitar 9 pertandingan ya bersama PSM Makassar. Bukan dimainkan ya, diikutkan. Artinya Tapares menyiapkan Yakob Sayuri sebagai salah satu pemain, sebagai salah satu amunisi dalam menghadapi Hokage United. Namun untuk pertandingan comeback dari Yakob Sayuri diprediksi dia akan bermain dari bangku cadangan terlebih dahulu. Maka solusi awal yakni memainkan Rizky Eka dan Zaki Asraf sebagai penyerang sayap. Nanti di babak kedua kemungkinan Yakob Sayuri yang akan dimainkan. Dan ini yang menarik juga, perlu Tribuners utamanya fans PSM ini harus ketahui. Everton Nascimento
sudah menyatakan diri berpamitan dengan skuad PSM Makassar. Laga menghadapi Persija adalah laga terakhirnya berseragam PSM Makassar, dengan catatan bahwa laga terakhir di Liga 1. Everton masih akan digunakan kekuatannya di AFC Cup. Ini berbeda ya. Mengapa demikian? Karena striker baru PSM, Victor Mansaray, itu belum bisa didaftarkan di AFC Cup. Karena di AFC Cup itu juga ada masa pendaftaran pemainnya ya. Masa pendaftaran pemain di tahap pertama itu sudah selesai, di mana masing-masing tim klub peserta FC bisa mendaftarkan pemain baru itu 7 hari kalau tidak salah, sesuai regulasi 7 hari sebelum pertandingan pertama fase grup. Artinya ini kan sudah memasuki pertandingan keempat nantinya. Maka Victor Mansaray belum bisa didaftarkan. Lalu kapan Victor Mansaray bisa dimainkan PSM di AFC Cup? Tunggu ketika PSM lolos ke fase grup, lolos dari fase grup. Kita doakan saja PSM bisa lolos dari fase grup supaya Victor Mansaray bisa bermain di AFC Cup. Makanya kami memprediksi Everton Nascimento yang akan dimainkan tandem dengan Adilson Silva. Apalagi sejauh ini Adilson bermain cukup baik ya. Kemenangan 3-1 menghadapi Hogang di leg pertama. Di match day ketiga itu Adilson mencetak 1 gol ya kalau tidak salah ya. Adilson, Yuran Fernandes 1, Saprudin Tahar 1 gol. Nah, itulah sebagai gambarannya. Lalu sedikit bocoran juga, bukan sedikit sih, agak banyak nih bocorannya dari Tavares, bahwa menghadapi Hogang nantinya ini akan menggunakan taktik yang cukup berbeda ketika mereka melawan tim yang sama di Stadion Iwayan Dipta. Saat menghadapi Hogang di Iwayan Dipta itu terlihat bahwa PSM ingin meraih kemenangan. Makanya sejak menit awal mereka terus menekan, banyak melakukan penguasaan bola umpan-umpan 1-2 dimainkan. Meskipun ya secara prinsip bermain Tavares masih menggunakan gayanya, yakni mengandalkan counter attack, mengandalkan kecepatan para pemain sayap juga. Sementara nanti di leg kedua ini, di match day keempat ini, Tavares mengatakan mereka memahami bahwa Hogang bermain di kandang sendiri di depan pendukung mereka, tentunya berhasrat untuk memenangkan pertandingan demi meraih 3 poin. Maka Hogang akan bermain lebih menyerang, mencoba menguasai jalannya pertandingan. Olehnya itu Tavares mencoba untuk kembali ke prinsip dasar pola permainan dari PSM Makassar, yakni bermain mengandalkan counter attack, lebih bertahan. Nah, itu yang disadari oleh Tavares. Meski demikian Tavares menyebut bahwa inilah opsi terbaik yang harus diambil. Paling tidak Tavares maupun pemain PSM Makassar tentunya sudah memahami karakteristik permainan dari Hogang United ya, sehingga Tavares menyebut bahwa serangan, komposisi skema serangan yang akan dibangun PSM Makassar itu akan dimulai ketika para pemain Hogang melakukan kesalahan saat mereka menyerang. Artinya memang lebih banyak mengandalkan counter attack nantinya. Kita tunggu saja pertandingannya, apakah skema ini yang akan dimainkan oleh Tavares ataukah ini hanya sekedar sekedar siasat. Artinya
di depan para media saat jumpa pers, Tapares menyatakan hal tersebut untuk mengubah perspektif dari tim pelatih Hougang United, atau sebaliknya kita tidak tahu, kita akan lihat bersama nantinya. Namun kami memprediksi PSM Makassar mencoba di awal-awal babak pertama mencoba untuk mencuri gol cepat. Ini seperti skema-skema yang sebelumnya dimainkan oleh PSM Makassar ya. Mana menit awal mereka high pressing, mencoba terus menekan, mengandalkan kecepatan para pemainnya di menit-menit awal ya, yang masih bugar tentunya. Dan itu kami memprediksi itu akan terjadi. Dan secara gambaran umum, kalau kita melihat pertandingan leg pertama atau match day ketiga menghadapi Hougang United, PSM itu sangat-sangat impresif, agresif sepanjang babak pertama memasuki awal babak kedua. Namun sayangnya memasuki menit-menit ke 70 ya, PSM mengendorkan serangan. Padahal kalau kita lihat secara permainan, PSM bisa memenangkan lebih dari 4 gol saat menghadapi Hougang di Stadion Iwayan Dipta. Kali itu ada banyak peluang yang diciptakan oleh PSM Makassar, dan pada akhirnya mereka kecolongan 1 gol melalui titik putih. Nah, ini yang harus dipahami, ini yang harus diantisipasi oleh PSM. Tidak boleh lengah di menit-menit akhir utamanya, agar terhindar dari gol dan bisa memenangkan pertandingan ini. Nah, mungkin sekian untuk preview kali ini. Kita tunggu saja pertandingannya. Tentunya fans PSM, seluruh masyarakat Indonesia, pecinta sepak bola tanah air mendoakan, memberikan dukungan penuh kepada PSM Makassar agar bisa memenangkan pertandingan kali ini, dan ya sekaligus sebagai pengobat rasa kekecewaan karena wakil Indonesia lainnya kemarin, yakni Bali United, harus kalah dari tim dari Australia. Mungkin begitu Tribuners. Sekian dulu untuk preview pertandingan PSM kali ini. Untuk prediksi skor, silakan Tribuners sendiri yang memprediksi ya. Harapannya PSM tentu menang, dan untuk prediksi skornya silakan tulis di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Kita jumpa lagi di live preview pertandingan PSM Makassar, dan kali ini PSM beralih lagi setelah pertandingan Liga 1 kemarin pekan ke-18. Saat ini PSM akan bertanding kembali di kompetisi AFC Cup 2023-2024 yang sudah memasuki match day keempat atau pertandingan keempat untuk PSM Makassar yang tergabung di grup H AFC. Dan untuk pertandingan keempat ini PSM akan bermain di Singapura menghadapi tuan rumah Hougang United FC. Berarti ini menjadi pertandingan atau laga leg kedua untuk PSM menghadapi Hougang. Di leg pertama pada matchday ketiga PSM menjamu Hougang di Stadion Iwayan Dipta, dan di mana pasukan Bernardo Tapares pada pertandingan itu berhasil memenangkan dengan skor 3-1. Sementara untuk leg kedua ini giliran Hougang yang akan menjamu PSM Makassar di Singapura. Nah, sebagai gambaran Tribuners, di AFC Cup ini kan masih fase grup.
Masing-masing tim sudah menjalani 3 pertandingan. Untuk klasemen sementara itu dipimpin oleh Sabah FC dengan 6 poin, kemudian Hougang United, Sabah wakil dari Malaysia, kemudian Haipong ya, maaf bukan Hougang, Haipong, tim asal Vietnam juga mengoleksi 6 poin. Kemudian PSM Makassar 3 poin dan Hougang United 3 poin. Artinya masing-masing tim masih punya 3 pertandingan sisa, dan keempatnya masih berkesempatan lah untuk lolos ke babak berikutnya atau di fase semifinal zona ASEAN. Karena kalau kita lihat secara pertandingan di grup H ini mereka saling mengalahkan. PSM mengalahkan Hougang, Hougang mengalahkan Haipong, Haipong mengalahkan PSM Makassar, tapi Haipong kalah dari Sabah FC. Jadi memang masih terbuka peluang, hanya saja khusus untuk pertandingan ini Hougang menghadapi PSM Makassar, kedua tim sama-sama diwajibkan meraih 3 poin atau memenangkan pertandingan jika ingin masih ingin berpeluang lolos ke babak berikutnya. Jika kalah bukan secara otomatis ya, peluang itu semakin kecil untuk bisa ke babak berikutnya, bahkan sudah sangat sulit ya. Maka ini akan menjadi layaknya partai final untuk PSM Makassar tentunya ya, tim kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan yang kini mewakili Indonesia di kancah AFC Cup, kompetisi antar klub Asia kasta kedua musim ini. Nah, itu mungkin sedikit gambaran terkait dengan persaingan di grup H, dan secara persiapan PSM menghadapi Hougang ini cukup panjang ya. Ada beberapa hari jeda melakukan persiapan di Makassar. Hanya saja secara motivasi bermain, mungkin ya secara psikologi bermain, PSM dalam kondisi dalam tekanan karena di laga terakhir mereka di Liga 1 pekan ke-18, pekan pertama putaran kedua, PSM harus kalah di markas sendiri 2-3 lawan Persija Jakarta, dan pada momen perayaan ulang tahun ke-108 tahun. Ini tentu satu pukulan yang sangat berat ya bagi skuad PSM Makassar, di mana mereka mencoba untuk bangkit di putaran kedua Liga 1, mencoba bangkit di AFC Cup setelah akhirnya memenangkan pertandingan di matchday ketiga. Tapi ya itulah sepak bola, upaya yang dilakukan oleh manajemen PSM, oleh pelatih kepala PSM Bernardo Tapares untuk menambah kekuatan di komposisi skuad yang ada sekarang ini masih belum terlihat lah. Oke, langsung saja untuk prediksi pemain. Kita ke prediksi pemain dulu ya. Sudah terlihat ya Tribuners, ini prediksi susunan pemain dari kedua tim, di mana kick off pertandingan hari ini digelar. Kick off-nya itu jam 6 waktu Indonesia Tengah, karena waktu Makassar dengan waktu Singapura itu sama ya. Jadi kita ke skuad tuan rumah dulu, Hougang United dengan pelatih kepala mereka Marko Kraljevic, mengandalkan skema 4-1-4-1. Ini tidak banyak mengalami perubahan ya Tribuners dari pertandingan sebelumnya. Posisi penjaga gawang ada Nisam, kemudian 2 bek tengah Kuriyama, Abdul Kaim, kemudian fullback kiri Kasuma, di kanan ada Anders Aplin. Dan gelandang bertahan memasang 1 pemain, ada Mirza Lani,
dua gelandang serang, ada Irwansyah dan Nasrul Nazari, kemudian penyerang sayap mereka Sadan Sulaiman dan Halim, dan tentunya sang striker Maksimovic, pemain yang mencetak gol juga ya saat menghadapi PSM Makassar. Sementara itu di skuad PSM Makassar skema 352 andalan dari Bernardo Tapares ya, yang menarik kemungkinan PSM akan turun dengan full squad menghadapi Hougang United karena beberapa pemain yang sebelumnya absen di pertandingan matchday ketiga grup H itu absen, seperti Reza Arya misalnya menjalani sanksi kartu merah, sudah bisa kembali dimainkan. Ini kiper utama dari PSM. Maka dari itu kami memprediksi Reza Arya akan diturunkan sejak menit pertama, kemudian 3 back Yuran Fernandes, Saprudin Tahar, dan Yance Sayuri. Kenapa Yance Sayuri? Kemungkinan untuk mengatasi kecepatan ya dari para pemain Hougang United. Biasanya sih dapat Salman bisa menjadi opsi, tapi kami memprediksi Yance Sayuri kali ini akan bertandem dengan Saprudin Tahar maupun Yuran Fernandes. Lalu ada M. Arpan dan Akbar Tanjung sebagai gelandang bertahan. Kemudian Saki Asraf dan Rizky Eka gelandang sayap, menopang Kenzo Nambu sebagai pre-roll yang biasanya bertugas sebagai gelandang serang sekaligus sebagai second striker. Biasanya saat ini Kenzo masih sebagai top skor sementara PSM dengan 8 golnya. Dan duet striker di depan ada Everton Nascimento dan Adilson Silva. Nah, kita bahas satu-satu dulu ya. Di laga ini Yakob Sayuri sudah ikut dalam rombongan setelah absen sepanjang 2 bulan ya kalau tidak salah, absen sekitar 9 pertandingan ya bersama PSM Makassar. Bukan dimainkan, diikutkan. Artinya Tapares menyiapkan Yakob Sayuri sebagai salah satu pemain, sebagai salah satu amunisi dalam menghadapi Hougang United. Namun untuk pertandingan comeback dari Yakob Sayuri diprediksi dia akan bermain dari bangku cadangan terlebih dahulu. Maka solusi awal yakni memainkan Rizky Eka dan Zaki Asraf sebagai penyerang sayap. Nanti di babak kedua kemungkinan Yakob Sayuri yang akan dimainkan. Dan ini yang menarik juga, perlu Tribuners utamanya fans PSM ini harus ketahui, Everton Nascimento sudah menyatakan diri berpamitan dengan skuad PSM Makassar. Laga menghadapi Persija adalah laga terakhirnya berseragam PSM Makassar, dengan catatan bahwa laga terakhir di Liga 1. Everton masih akan digunakan kekuatannya di AFC Cup. Ini berbeda ya. Mengapa demikian? Karena striker baru PSM Victor Mansaray itu belum bisa didaftarkan di AFC Cup, karena di AFC Cup itu juga ada masa pendaftaran pemainnya ya. Masa pendaftaran pemain di tahap pertama itu sudah selesai, di mana masing-masing tim klub peserta AFC bisa mendaftarkan pemain baru itu 7 hari kalau tidak salah, sesuai regulasi 7 hari sebelum pertandingan pertama fase grup. Artinya ini kan sudah memasuki pertandingan keempat nantinya. Maka Victor Mansaray belum bisa didaftarkan. Lalu kapan Victor Mansaray bisa dimainkan PSM di AFC Cup? Nah, tunggu ketika PSM lolos ke fase grup, lolos dari fase grup. Kita doakan saja PSM bisa lolos dari fase grup supaya Victor Mansaray bisa bermain di AFC Cup. Makanya kami memprediksi Everton Nascimento yang akan dimainkan tandem dengan Adilson Silva. Apalagi sejauh ini Adilson bermain cukup baik ya. Kemenangan 3-1 menghadapi Hougang di
leg pertama di match day ketiga itu Adilson mencetak 1 gol ya kalau tidak salah ya. Adilson, Yuran Fernandes 1, Saprudintar 1 gol. Nah, itulah sebagai gambarannya. Lalu sedikit bocoran juga, bukan sedikit sih, agak banyak nih bocorannya dari Tavares. Bahwa menghadapi Hogang nantinya ini akan menggunakan taktik yang cukup berbeda ketika mereka melawan tim yang sama di Stadion Iwayan Dipta. Saat menghadapi Hogang di Iwayan Dipta itu terlihat bahwa PSM ingin meraih kemenangan, makanya sejak menit awal mereka terus menekan, banyak melakukan penguasaan bola umpan-umpan 1-2 dimainkan, meskipun ya secara prinsip bermain Tavares masih menggunakan gayanya, yakni mengandalkan counter attack, mengandalkan kecepatan para pemain sayap juga. Sementara nanti di leg kedua ini, di match day keempat ini, Tavares mengatakan mereka memahami bahwa Hogang bermain di kandang sendiri di depan pendukung mereka, tentunya berhasrat untuk memenangkan pertandingan demi meraih 3 poin. Maka Hogang akan bermain lebih menyerang, mencoba menguasai jalannya pertandingan. Olehnya itu Tavares mencoba untuk kembali ke prinsip dasar pola permainan dari PSM Makassar, yakni bermain mengandalkan counter attack, lebih bertahan. Nah, itu yang disadari oleh Tavares. Meski demikian Tavares menyebut bahwa inilah opsi terbaik yang harus diambil. Paling tidak Tavares maupun pemain PSM Makassar tentunya sudah memahami karakteristik permainan dari Hogang United ya, sehingga Tavares menyebut bahwa serangan, komposisi skema serangan yang akan dibangun PSM Makassar itu akan dimulai ketika para pemain Hogang melakukan kesalahan saat mereka menyerang. Artinya memang lebih banyak mengandalkan counter attack nantinya. Kita tunggu saja pertandingannya, apakah skema ini yang akan dimainkan oleh Tavares ataukah ini hanya sekedar sekedar siasat. Artinya di depan para media saat jumpa pers, Tavares menyatakan hal tersebut untuk mengubah perspektif dari tim pelatih Hogang United, atau sebaliknya kita tidak tahu, kita akan lihat bersama nantinya. Namun kami memprediksi PSM Makassar mencoba di awal-awal babak pertama untuk mencuri gol cepat. Ini seperti skema-skema yang sebelumnya dimainkan oleh PSM Makassar ya, mana menit awal mereka high pressing, mencoba terus menekan, mengandalkan kecepatan para pemainnya di menit-menit awal ya, yang masih bugar tentunya, dan itu kami memprediksi itu akan terjadi. Dan secara gambaran umum, kalau kita melihat pertandingan leg pertama atau match day ketiga menghadapi Hogang United, PSM itu sangat-sangat impresif, agresif sepanjang babak pertama memasuki awal babak kedua. Namun sayangnya memasuki menit-menit ke 70 ya, PSM mengendorkan serangan. Padahal kalau kita lihat secara permainan PSM bisa memenangkan lebih dari 4 gol saat menghadapi Hogang di Stadion Iwayan Dipta. Kali itu ada banyak peluang yang diciptakan oleh PSM Makassar.
dan pada akhirnya mereka kecolongan 1 gol melalui titik putih. Nah, ini yang harus dipahami, ini yang harus diantisipasi oleh PSM. Tidak boleh lengah di menit-menit akhir utamanya agar terhindar dari gol dan bisa memenangkan pertandingan ini. Nah, mungkin sekian untuk preview kali ini. Kita tunggu saja pertandingannya. Tentunya fans PSM, seluruh masyarakat Indonesia, pecinta sepak bola tanah air mendoakan, memberikan dukungan penuh kepada PSM Makassar agar bisa memenangkan pertandingan kali ini dan ya sekaligus sebagai pengobat rasa kekecewaan karena wakil Indonesia lainnya kemarin, yakni Bali United harus kalah dari tim dari Australia. Mungkin begitu Tribuners. Sekian dulu untuk preview pertandingan PSM kali ini. Untuk prediksi skor silakan Tribuners sendiri yang memprediksi ya. Harapannya PSM tentu menang, dan untuk prediksi skornya silakan tulis di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Kita jumpa lagi di live preview pertandingan PSM Makassar, dan kali ini PSM beralih lagi setelah pertandingan Liga 1 kemarin pekan ke-18. Saat ini PSM akan bertanding kembali di kompetisi AFC Cup 2023-2024 yang sudah memasuki match day keempat atau pertandingan keempat untuk PSM Makassar yang tergabung di grup H AFC. Dan untuk pertandingan keempat ini PSM akan bermain di Singapura menghadapi tuan rumah Hougang United FC. Berarti ini menjadi pertandingan atau laga leg kedua untuk PSM menghadapi Hougang. Di leg pertama pada matchday ketiga PSM menjamu Hougang di Stadion Iwayan Dipta, dan di mana pasukan Bernardo Tapares pada pertandingan itu berhasil memenangkan dengan skor 3-1. Sementara untuk leg kedua ini giliran Hougang yang akan menjamu PSM Makassar di Singapura. Nah, sebagai gambaran Tribuners, di AFC Cup ini kan masih fase grup. Masing-masing tim sudah menjalani 3 pertandingan. Untuk klasemen sementara itu dipimpin oleh Sabah FC dengan 6 poin, kemudian Hougang United, Sabah wakil dari Malaysia, kemudian Haipong bukan Hougang, Haipong tim asal Vietnam juga mengoleksi 6 poin. Kemudian PSM Makassar 3 poin dan Hougang United 3 poin. Artinya masing-masing tim masih punya 3 pertandingan sisa, dan keempatnya masih berkesempatan lah untuk lolos ke babak berikutnya atau di fase semifinal zona ASEAN. Karena kalau kita lihat secara pertandingan di grup H ini mereka saling mengalahkan. PSM mengalahkan Hougang, Hougang mengalahkan Haipong, Haipong mengalahkan PSM Makassar, tapi Haipong kalah dari Sabah FC. Jadi memang masih terbuka peluang. Hanya saja khusus untuk pertandingan ini Hougang menghadapi PSM Makassar, kedua tim sama-sama diwajibkan meraih 3 poin atau memenangkan pertandingan jika ingin masih ingin berpeluang lolos ke babak berikutnya. Jika kalah bukan secara otomatis ya, peluang itu semakin kecil
untuk bisa ke babak berikutnya, bahkan sudah sangat sulit ya. Maka ini akan menjadi layaknya partai final untuk PSM Makassar tentunya ya, tim kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan yang kini mewakili Indonesia di kancah AFC Cup, kompetisi antar klub Asia kasta kedua musim ini. Nah, itu mungkin sedikit gambaran terkait dengan persaingan di grup H. Dan secara persiapan PSM menghadapi Hogang ini cukup panjang ya. Ada beberapa hari jeda melakukan persiapan di Makassar. Hanya saja secara motivasi bermain, mungkin ya secara psikologi bermain, PSM dalam kondisi dalam tekanan karena di laga terakhir mereka di Liga 1 pekan ke-18, pekan pertama putaran kedua, PSM harus kalah di markas sendiri 2-3 lawan Persija Jakarta, dan pada momen perayaan ulang tahun ke-108 tahun. Ini tentu satu pukulan yang sangat berat ya bagi skuad PSM Makassar, di mana mereka mencoba untuk bangkit di putaran kedua Liga 1, mencoba bangkit di AFC Cup setelah akhirnya memenangkan pertandingan di matchday ketiga. Tapi ya itulah sepak bola, upaya yang dilakukan oleh manajemen PSM, oleh pelatih kepala PSM Bernardo Tapares untuk menambah kekuatan di komposisi skuad yang ada sekarang ini masih belum terlihat lah. Oke, langsung saja untuk prediksi pemain. Kita ke prediksi pemain dulu ya. Sudah terlihat ya, terbenar ini prediksi susunan pemain dari kedua tim, di mana kick off pertandingan hari ini digelar. Kick off-nya itu jam 6 waktu Indonesia Tengah, karena waktu Makassar dengan waktu Singapura itu sama ya. Jadi kita ke skuad tuan rumah dulu, Hogang United dengan pelatih kepala mereka Marko Kraljevic, mengandalkan skema 4-1-4-1. Ini tidak banyak mengalami perubahan ya, terbenar dari pertandingan sebelumnya. Posisi penjaga gawang ada Nisam, kemudian 2 bek tengah Kuriyama, Abdul Kaim, kemudian fullback kiri Kasuma, di kanan ada Anders Aplin, dan gelandang bertahan memasang 1 pemain ada Mirzalani, 2 gelandang serang ada Irwansyah dan Nasrul Nazari, kemudian penyerang sayap mereka Sadan Sulaiman dan Halim, dan tentunya sang striker Maksimovic, pemain yang mencetak gol juga ya saat menghadapi PSM Makassar. Sementara itu di skuad PSM Makassar skema 352 andalan dari Bernardo Tapares ya. Yang menarik, kemungkinan PSM akan turun dengan full squad menghadapi Hogang United karena beberapa pemain yang sebelumnya absen di pertandingan matchday ketiga grup H itu absen, seperti Reza Arya misalnya menjalani sanksi kartu merah, sudah bisa kembali dimainkan. Ini kiper utama dari PSM. Maka dari itu kami memprediksi Reza Arya akan diturunkan sejak menit pertama, kemudian 3 back Yuran Fernandes, Saprudin Tahar dan Yance Sayuri. Kenapa Yance Sayuri? Kemungkinan untuk mengatasi kecepatan ya dari para pemain Hogang United. Biasanya sih dapat Salman bisa menjadi opsi, tapi kami memprediksi Yance Sayuri kali ini akan bertandem dengan Saprudin Tahar maupun Yuran Fernandes. Lalu ada M. Arpan dan Akbar Tanjung sebagai gelandang bertahan. Kemudian Saki Asraf dan Rizky Eka gelandang sayap, menopang Kenzo Nambu sebagai free roll yang biasanya bertugas sebagai
gelandang serang sekaligus sebagai second striker biasanya. Saat ini Kenso masih sebagai top skor sementara PSM dengan 8 golnya. Dan duet striker di depan ada Everton Nascimento dan Adilson Silva. Nah, kita bahas satu-satu dulu ya. Di laga ini Yakob Sayuri sudah ikut dalam rombongan setelah absen sepanjang 2 bulan ya kalau tidak salah, absen sekitar 9 pertandingan ya bersama PSM Makassar. Bukan dimainkan, diikutkan, artinya Tapares menyiapkan Yakob Sayuri sebagai salah satu pemain, sebagai salah satu amunisi dalam menghadapi Hogang United. Namun untuk pertandingan comeback dari Yakob Sayuri diprediksi dia akan bermain dari bangku cadangan terlebih dahulu. Maka solusi awal yakni memainkan Rizky Eka dan Zaki Ashraf sebagai penyerang sayap. Nanti di babak kedua kemungkinan Yakob Sayuri yang akan dimainkan. Dan ini yang menarik juga, perlu Tribuners utamanya fans PSM ini harus ketahui, Everton Nascimento sudah menyatakan diri berpamitan dengan skuad PSM Makassar. Laga menghadapi Persija adalah laga terakhirnya berseragam PSM Makassar, dengan catatan bahwa laga terakhir di Liga 1. Everton masih akan digunakan kekuatannya di AFC Cup. Ini berbeda ya. Mengapa demikian? Karena striker baru PSM, Victor Mansaray, itu belum bisa didaftarkan di AFC Cup. Karena di AFC Cup itu juga ada masa pendaftaran pemainnya ya. Masa pendaftaran pemain di tahap pertama itu sudah selesai, di mana masing-masing tim klub peserta FC bisa mendaftarkan pemain baru itu 7 hari kalau tidak salah, sesuai regulasi 7 hari sebelum pertandingan pertama fase grup. Artinya ini kan sudah memasuki pertandingan keempat nantinya. Maka Victor Mansaray belum bisa didaftarkan. Lalu kapan Victor Mansaray bisa dimainkan PSM di AFC Cup? Tunggu ketika PSM lolos ke fase grup, lolos dari fase grup. Kita doakan saja PSM bisa lolos dari fase grup supaya Victor Mansaray bisa bermain di AFC Cup. Makanya kami memprediksi Everton Nascimento yang akan dimainkan tandem dengan Adilson Silva. Apalagi sejauh ini Adilson bermain cukup baik ya. Kemenangan 3-1 menghadapi Hogang di leg pertama. Di match day ketiga itu Adilson mencetak 1 gol ya kalau tidak salah ya. Adilson, Yuran Fernandes 1, Sapro Bintar 1 gol. Nah, itulah sebagai gambarannya. Lalu sedikit bocoran juga, bukan sedikit sih, agak banyak nih bocorannya dari Tapares, bahwa menghadapi Hogang nantinya ini akan menggunakan taktik yang cukup berbeda ketika mereka melawan tim yang sama di Stadion Iwayan Dipta. Saat menghadapi Hogang di Iwayan Dipta itu terlihat bahwa PSM ingin meraih kemenangan. Makanya sejak menit awal mereka terus menekan, banyak melakukan penguasaan bola umpan-umpan 1-2 dimainkan. Meskipun ya secara prinsip bermain Tapares masih menggunakan gayanya, yakni mengandalkan counter attack, mengandalkan kecepatan para pemain sayap juga. Sementara nanti di leg kedua ini, di match day keempat ini, Tapares mengatakan mereka memahami bahwa Hogang bermain di kandang sendiri di depan pendukung mereka, tentunya berhasrat untuk memenangkan pertandingan demi meraih 3 poin. Maka Hogang akan bermain lebih menyerang
mencoba menguasai jalannya pertandingan. Olehnya itu Tavares mencoba untuk kembali ke prinsip dasar pola permainan dari PSM Makassar, yakni bermain mengandalkan counter attack, lebih bertahan. Nah, itu yang disadari oleh Tavares. Meski demikian Tavares menyebut bahwa inilah opsi terbaik yang harus diambil. Paling tidak Tavares maupun pemain PSM Makassar tentunya sudah memahami karakteristik permainan dari Hougang United ya, sehingga mereka, Tavares menyebut bahwa serangan, komposisi skema serangan yang akan dibangun PSM Makassar itu akan dimulai ketika para pemain Hougang melakukan kesalahan saat mereka menyerang. Artinya memang lebih banyak mengandalkan counter attack nantinya. Kita tunggu saja pertandingannya, apakah skema ini yang akan dimainkan oleh Tavares ataukah ini hanya sekedar sekedar siasat. Artinya di depan para media saat jumpa pers, Tavares menyatakan hal tersebut untuk mengubah perspektif dari tim pelatih Hougang United, atau sebaliknya kita tidak tahu, kita akan lihat bersama nantinya. Namun kami memprediksi PSM Makassar mencoba di awal-awal babak pertama mencoba untuk mencuri gol cepat. Ini seperti skema-skema yang sebelumnya dimainkan oleh PSM Makassar ya, dimana menit awal mereka high pressing, mencoba terus menekan, mengandalkan kecepatan para pemainnya di menit-menit awal ya, yang masih bugar tentunya, dan itu kami memprediksi itu akan terjadi. Dan secara gambaran umum, kalau kita melihat pertandingan leg pertama atau match day ketiga menghadapi Hougang United, PSM itu sangat-sangat impresif, agresif sepanjang babak pertama memasuki awal babak kedua. Namun sayangnya memasuki menit-menit ke 70 ya, PSM mengendorkan serangan. Padahal kalau kita lihat secara permainan, PSM bisa memenangkan lebih dari 4 gol saat menghadapi Hougang di Stadion Iwayan Dipta. Kali itu ada banyak peluang yang diciptakan oleh PSM Makassar, dan pada akhirnya mereka kecolongan 1 gol melalui titik putih. Nah, ini yang harus dipahami, ini yang harus diantisipasi oleh PSM. Tidak boleh lengah di menit-menit akhir utamanya, agar terhindar dari gol dan bisa memenangkan pertandingan ini. Nah, mungkin sekian untuk preview kali ini. Kita tunggu saja pertandingannya. Tentunya fans PSM, seluruh masyarakat Indonesia, pecinta sepak bola tanah air mendoakan, memberikan dukungan penuh kepada PSM Makassar agar bisa memenangkan pertandingan kali ini, dan ya sekaligus sebagai pengobat rasa kekecewaan karena wakil Indonesia lainnya kemarin, yakni Bali United, harus kalah dari tim dari Australia. Mungkin begitu Tribuners. Sekian dulu untuk preview pertandingan PSM kali ini. Untuk prediksi skor, silakan Tribuners sendiri yang memprediksi ya. Harapannya PSM tentu menang, dan untuk prediksi skornya silakan tulis di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Kita jumpa lagi di live preview pertandingan PSM Makassar, dan
kali ini PSM beralih lagi setelah pertandingan Liga 1 kemarin pekan ke-18. Saat ini PSM akan bertanding kembali di kompetisi AFC Cup 2023-2024 yang sudah memasuki match day keempat atau pertandingan keempat untuk PSM Makassar yang tergabung di grup H AFC. Dan untuk pertandingan keempat ini PSM akan bermain di Singapura menghadapi tuan rumah Hougang United FC. Berarti ini menjadi pertandingan atau laga leg kedua untuk PSM menghadapi Hougang. Di leg pertama pada matchday ketiga PSM menjamu Hougang di Stadion Iwayan Dipta dan di mana pasukan Bernardo Tapares pada pertandingan itu berhasil memenangkan dengan skor 3-1. Sementara untuk leg kedua ini giliran Hougang yang akan menjamu PSM Makassar di Singapura. Nah, sebagai gambaran Tribuners, di AFC Cup ini kan masih fase grup. Masing-masing tim sudah menjalani 3 pertandingan. Untuk klasemen sementara itu dipimpin oleh Sabah FC dengan 6 poin, kemudian Hougang United, Sabah wakil dari Malaysia, kemudian Haipong bukan Hougang, Haipong tim asal Vietnam juga mengoleksi 6 poin. Kemudian PSM Makassar 3 poin dan Hougang United 3 poin. Artinya masing-masing tim masih punya 3 pertandingan sisa dan keempatnya masih berkesempatan lah untuk lolos ke babak berikutnya atau di fase semifinal zona ASEAN. Karena kalau kita lihat secara pertandingan di grup H ini mereka saling mengalahkan. PSM mengalahkan Hougang, Hougang mengalahkan Haipong, Haipong mengalahkan PSM Makassar, tapi Haipong kalah dari Sabah FC. Jadi memang masih terbuka peluang, hanya saja khusus untuk pertandingan ini Hougang menghadapi PSM Makassar, kedua tim sama-sama diwajibkan meraih 3 poin atau memenangkan pertandingan jika ingin masih ingin berpeluang lolos ke babak berikutnya. Jika kalah bukan secara otomatis peluang itu semakin kecil untuk bisa ke babak berikutnya, bahkan sudah sangat sulit maka ini akan menjadi layaknya partai final untuk PSM Makassar tentunya tim kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan yang kini mewakili Indonesia di kancah AFC Cup, kompetisi antar klub Asia kasta kedua musim ini. Nah, itu mungkin sedikit gambaran terkait dengan persaingan di grup H dan secara persiapan PSM menghadapi Hougang ini cukup panjang ada beberapa hari jeda melakukan persiapan di Makassar. Hanya saja secara motivasi bermain mungkin secara psikologi bermain PSM dalam kondisi dalam tekanan. Karena di laga terakhir mereka di Liga 1 pekan ke-18 pekan pertama putaran kedua PSM harus kalah di markas sendiri 2-3 lawan Persija Jakarta dan pada momen perayaan ulang tahun ke-108 tahun. Ini tentu satu pukulan yang sangat berat bagi skuad PSM Makassar, di mana mereka mencoba untuk bangkit di putaran kedua Liga 1, mencoba bangkit di AFC Cup setelah akhirnya memenangkan pertandingan di
match day ketiga. Tapi ya itulah sepak bola, upaya yang dilakukan oleh manajemen PSM, oleh pelatih kepala PSM Bernardo Tapares untuk menambah kekuatan di komposisi skuad yang ada sekarang ini masih belum terlihat lah. Oke, langsung saja untuk prediksi pemain. Kita ke prediksi pemain dulu ya. Sudah terlihat ya Tribuners, ini prediksi susunan pemain dari kedua tim, di mana kick off pertandingan hari ini digelar. Kick off-nya itu jam 6 waktu Indonesia Tengah, karena waktu Makassar dengan waktu Singapura itu sama ya. Jadi kita ke skuad tuan rumah dulu, Hokage United dengan pelatih kepala mereka Marko Kraljevic, mengandalkan skema 4-1-4-1. Ini tidak banyak mengalami perubahan ya Tribuners dari pertandingan sebelumnya. Posisi penjaga gawang ada Nisam, kemudian 2 bek tengah Kuriyama, Abdul Kaim, kemudian fullback kiri Kasuma, di kanan ada Anders Aplin, dan gelandang bertahan memasang 1 pemain ada Mirza Lani, 2 gelandang serang ada Irwansyah dan Nasrul Nazari, kemudian penyerang sayap mereka Sadan Sulaiman dan Halim, dan tentunya sang striker Maksimovic, pemain yang mencetak gol juga ya saat menghadapi PSM Makassar. Sementara itu di skuad PSM Makassar skema 352 andalan dari Bernardo Tapares ya. Yang menarik, kemungkinan PSM akan turun dengan full squad menghadapi Hokage United karena beberapa pemain yang sebelumnya absen di pertandingan match day ketiga grup H itu absen, seperti Reza Arya misalnya menjalani sanksi kartu merah, sudah bisa kembali dimainkan. Ini kiper utama dari PSM. Maka dari itu kami memprediksi Reza Arya akan diturunkan sejak menit pertama, kemudian 3 back Yuran Fernandes, Saprudin Tahar dan Yance Sayuri. Kenapa Yance Sayuri? Kemungkinan untuk mengatasi kecepatan ya dari para pemain Hokage United. Biasanya sih dapat Salman bisa menjadi opsi, tapi kami memprediksi Yance Sayuri kali ini akan bertandem dengan Saprudin Tahar maupun Yuran Fernandes. Lalu ada M. Arpan dan Akbar Tanjung sebagai gelandang bertahan. Kemudian Saki Asraf dan Rizky Eka gelandang sayap, menopang Kenzo Nambu sebagai free roll yang biasanya bertugas sebagai gelandang serang sekaligus sebagai second striker. Biasanya saat ini Kenzo masih sebagai top skor sementara PSM dengan 8 golnya. Dan duet striker di depan ada Everton Nascimento dan Adilson Silva. Nah, kita bahas satu-satu dulu ya. Di laga ini Yakob Sayuri sudah ikut dalam rombongan setelah absen sepanjang 2 bulan ya kalau tidak salah, absen sekitar 9 pertandingan ya bersama PSM Makassar. Diikutkan, artinya Tapares menyiapkan Yakob Sayuri sebagai salah satu pemain, sebagai salah satu amunisi dalam menghadapi Hokage United. Namun untuk pertandingan comeback dari Yakob Sayuri diprediksi dia akan bermain dari bangku cadangan terlebih dahulu. Maka solusi awal yakni memainkan Rizky Eka dan Zaki Asraf sebagai penyerang sayap. Nanti di babak kedua kemungkinan Yakob Sayuri yang akan dimainkan. Dan ini yang menarik juga, perlu Tribuners utamanya fans PSM ini harus ketahui. Everton Nascimento sudah menyatakan diri berpamitan dengan skuad PSM Makassar. Laga menghadapi Persija adalah laga terakhirnya berseragam PSM Makassar, dengan catatan bahwa laga terakhir di Liga 1. Everton masih akan digunakan
eh, apa ya kekuatannya di AFC Cup ini berbeda ya. Mengapa demikian? Karena striker baru PSM Victor Mansaray itu belum bisa didaftarkan di AFC Cup. Karena di AFC Cup itu juga ada masa pendaftaran pemainnya ya. Masa pendaftaran pemain di tahap pertama itu sudah selesai, di mana masing-masing tim klub peserta AFC bisa mendaftarkan pemain baru itu 7 hari kalau tidak salah sesuai regulasi, 7 hari sebelum pertandingan pertama fase grup. Artinya ini kan sudah memasuki pertandingan keempat nantinya. Maka Victor Mansaray belum bisa didaftarkan. Lalu kapan Victor Mansaray bisa dimainkan PSM di AFC Cup? Nah, tunggu ketika PSM lolos ke fase grup, lolos dari fase grup. Kita doakan saja PSM bisa lolos dari fase grup supaya Victor Mansaray bisa bermain di AFC Cup. Makanya kami memprediksi Everton Nascimento yang akan dimainkan tandem dengan Adilson Silva. Apalagi sejauh ini Adilson bermain cukup baik ya. Kemenangan 3-1 menghadapi Hogang di leg pertama. Di match day ketiga itu Adilson mencetak 1 gol ya kalau tidak salah ya. Adilson, Yuran Fernandes 1, Saprudin Tahar 1 gol. Nah, itulah sebagai gambarannya. Lalu sedikit bocoran juga, bukan sedikit sih, agak banyak nih bocorannya dari Tavares. Bahwa menghadapi Hogang nantinya ini akan menggunakan taktik yang cukup berbeda ketika mereka melawan tim yang sama di Stadion Iwayan Dipta. Saat menghadapi Hogang di Iwayan Dipta itu terlihat bahwa PSM ingin meraih kemenangan, makanya sejak menit awal mereka terus menekan, banyak melakukan penguasaan bola umpan-umpan 1-2 dimainkan, meskipun ya secara prinsip bermain Tavares masih menggunakan gayanya, yakni mengandalkan counter attack, mengandalkan kecepatan para pemain sayap juga. Sementara nanti di leg kedua ini, di match day keempat ini, Tavares mengatakan mereka memahami bahwa Hogang bermain di kandang sendiri di depan pendukung mereka, tentunya berhasrat untuk memenangkan pertandingan demi meraih 3 poin. Maka Hogang akan bermain lebih menyerang, mencoba menguasai jalannya pertandingan. Olehnya itu Tavares mencoba untuk kembali ke prinsip dasar pola permainan dari PSM Makassar, yakni bermain mengandalkan counter attack, lebih bertahan. Nah, itu yang disadari oleh Tavares. Meski demikian Tavares menyebut bahwa inilah opsi terbaik yang harus diambil. Paling tidak Tavares maupun pemain PSM Makassar tentunya sudah memahami karakteristik permainan dari Hogang United ya, sehingga mereka, Tavares menyebut bahwa serangan, komposisi skema serangan yang akan dibangun PSM Makassar itu akan dimulai ketika para pemain Hogang melakukan kesalahan saat mereka menyerang. Artinya memang lebih banyak mengandalkan counter attack nantinya. Kita tunggu saja pertandingannya, apakah skema ini yang akan dimainkan oleh Tavares ataukah ini hanya sekedar sekedar siasat. Artinya di depan para media saat jumpa pers, Tavares menyatakan hal tersebut untuk mengubah perspektif dari tim pelatih Hogang United,
atau sebaliknya kita tidak tahu, kita akan lihat bersama nantinya. Namun kami memprediksi PSM Makassar mencoba di awal-awal babak pertama mencoba untuk mencuri gol cepat. Ini seperti skema-skema yang sebelumnya dimainkan oleh PSM Makassar ya. Mana menit awal mereka high pressing, mencoba terus menekan, mengandalkan kecepatan para pemainnya di menit-menit awal ya, yang masih bugar tentunya. Dan itu kami memprediksi itu akan terjadi. Dan secara gambaran umum, kalau kita melihat pertandingan leg pertama atau match day ketiga menghadapi Hougang United, PSM itu sangat-sangat impresif, agresif sepanjang babak pertama memasuki awal babak kedua. Namun sayangnya memasuki menit-menit ke 70 ya, PSM mengendorkan serangan. Padahal kalau kita lihat secara permainan PSM bisa memenangkan lebih dari 4 gol saat menghadapi Hougang di Stadion Iwayan Dipta. Kali itu ada banyak peluang yang diciptakan oleh PSM Makassar. Dan pada akhirnya mereka kecolongan 1 gol melalui titik putih. Nah, ini yang harus dipahami, ini yang harus diantisipasi oleh PSM. Tidak boleh lengah di menit-menit akhir utamanya agar terhindar dari gol dan bisa memenangkan pertandingan ini. Nah, mungkin sekian untuk preview kali ini. Kita tunggu saja pertandingannya. Tentunya fans PSM, seluruh masyarakat Indonesia, pecinta sepak bola tanah air mendoakan, memberikan dukungan penuh kepada PSM Makassar agar bisa memenangkan pertandingan kali ini, dan ya sekaligus sebagai pengobat rasa kekecewaan karena wakil Indonesia lainnya kemarin, yakni Bali United harus kalah dari tim dari Australia. Mungkin begitu Tribuners. Sekian dulu untuk preview pertandingan PSM kali ini. Untuk prediksi skor, silakan Tribuners sendiri yang memprediksi ya. Harapannya PSM tentu menang, dan untuk prediksi skornya silakan tulis di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Kita jumpa lagi di live preview pertandingan PSM Makassar, dan kali ini PSM beralih lagi setelah pertandingan Liga 1 kemarin pekan ke-18. Saat ini PSM akan bertanding kembali di kompetisi AFC Cup 2023-2024 yang sudah memasuki match day keempat atau pertandingan keempat untuk PSM Makassar yang tergabung di grup H AFC. Dan untuk pertandingan keempat ini PSM akan bermain di Singapura menghadapi tuan rumah Hougang United FC. Berarti ini menjadi pertandingan atau laga leg kedua untuk PSM menghadapi Hougang. Di leg pertama pada matchday ketiga PSM menjamu Hougang di Stadion Iwayan Dipta, dan di mana pasukan Bernardo Tapares pada pertandingan itu berhasil memenangkan dengan skor 3-1. Sementara untuk leg kedua ini giliran Hougang yang akan menjamu PSM Makassar di Singapura. Nah, sebagai gambaran Tribuners, di AFC Cup ini kan masih fase grup. Masing-masing tim sudah menjalani 3 pertandingan. Untuk klasemen sementara itu dipimpin oleh Sabah FC dengan 6 poin, kemudian Hougang United, Sabah wakil dari Malaysia, kemudian
Haipong ya, maaf, bukan Hogan, Haipong. Tim asal Vietnam juga mengoleksi 6 poin. Kemudian PSM Makassar 3 poin dan Hogang United 3 poin. Artinya masing-masing tim masih punya 3 pertandingan sisa, dan keempatnya masih berkesempatan lah untuk lolos ke babak berikutnya atau di fase semifinal zona ASEAN. Karena kalau kita lihat secara pertandingan di grup H ini mereka saling mengalahkan. PSM mengalahkan Hogang, Hogang mengalahkan Haipong, Haipong mengalahkan PSM Makassar, tapi Haipong kalah dari Sabah FC. Jadi memang masih terbuka peluang, hanya saja khusus untuk pertandingan ini Hogang menghadapi PSM Makassar, kedua tim sama-sama diwajibkan meraih 3 poin atau memenangkan pertandingan jika ingin masih ingin berpeluang lolos ke babak berikutnya. Jika kalah bukan secara otomatis ya, peluang itu semakin kecil untuk bisa ke babak berikutnya, bahkan sudah sangat sulit ya. Maka ini akan menjadi layaknya partai final untuk PSM Makassar tentunya ya, tim kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan yang kini mewakili Indonesia di kancah AFC Cup, kompetisi antar klub Asia kasta kedua musim ini. Nah, itu mungkin sedikit gambaran terkait dengan persaingan di grup H, dan secara persiapan PSM menghadapi Hogang ini cukup panjang ya. Ada beberapa hari jeda melakukan persiapan di Makassar. Hanya saja secara motivasi bermain, mungkin ya secara psikologi bermain, PSM dalam kondisi dalam tekanan karena di laga terakhir mereka di Liga 1 pekan ke-18, pekan pertama putaran kedua, PSM harus kalah di markas sendiri 2-3 lawan Persija Jakarta, dan pada momen perayaan ulang tahun ke-108 tahun. Ini tentu satu pukulan yang sangat berat ya bagi skuad PSM Makassar, di mana mereka mencoba untuk bangkit di putaran kedua Liga 1, mencoba bangkit di AFC Cup setelah akhirnya memenangkan pertandingan di matchday ketiga. Tapi ya itulah sepak bola, upaya yang dilakukan oleh manajemen PSM, oleh pelatih kepala PSM Bernardo Tapares untuk menambah kekuatan di komposisi skuad yang ada sekarang ini masih belum terlihat lah. Oke, langsung saja untuk prediksi pemain. Kita ke prediksi pemain dulu ya. Sudah terlihat ya, terbenar ini prediksi susunan pemain dari kedua tim, di mana kick off pertandingan hari ini digelar. Kick off-nya itu jam 6 waktu Indonesia Tengah, karena waktu Makassar dengan waktu Singapura itu sama ya. Jadi kita ke skuad tuan rumah dulu, Hogang United dengan pelatih kepala mereka Marko Kraljevic, mengandalkan skema 4-1-4-1. Ini tidak banyak mengalami perubahan ya, terbenar dari pertandingan sebelumnya. Posisi penjaga gawang ada Nisam, kemudian 2 bek tengah Kuriyama, Abdul Kaim, kemudian fullback kiri Kasuma, di kanan ada Anders Aplin, dan gelandang bertahan memasang 1 pemain ada Mirza Lani, 2 gelandang serang ada Irwansyah dan Nasrul Nazari, kemudian penyerang sayap mereka Sadan Sulaiman dan Halim, dan tentunya sang striker Maksimovic
pemain yang mencetak gol juga ya saat menghadapi PSM Makassar. Sementara itu di skuad PSM Makassar skema 352 andalan dari Bernardo Tavares ya, yang menarik kemungkinan PSM akan turun dengan full squad menghadapi Hougang United karena beberapa pemain yang sebelumnya absen di pertandingan matchday ketiga grup H itu absen, seperti Reza Arya misalnya menjalani sanksi kartu merah sudah bisa kembali dimainkan. Ini kiper utama dari PSM. Maka dari itu kami memprediksi Reza Arya akan diturunkan sejak menit pertama. Kemudian 3 back Yuran Fernandes, Saprudin Tahar, dan Yance Sayuri. Kenapa Yance Sayuri? Kemungkinan untuk mengatasi kecepatan ya dari para pemain Hougang United. Biasanya sih dapat Salman bisa menjadi opsi, tapi kami memprediksi Yance Sayuri kali ini akan bertandem dengan Saprudin Tahar maupun Yuran Fernandes. Lalu ada M. Arpan dan Akbar Tanjung sebagai gelandang bertahan. Kemudian Saki Asraf dan Rizky Eka gelandang sayap, menopang Kenzo Nambu sebagai free roll yang biasanya bertugas sebagai gelandang serang sekaligus sebagai second striker. Biasanya saat ini Kenzo masih sebagai top skor sementara PSM dengan 8 golnya. Dan duet striker di depan ada Everton Nascimento dan Adilson Silva. Nah, kita bahas satu-satu dulu ya. Di laga ini Yakob Sayuri sudah ikut dalam rombongan setelah absen sepanjang 2 bulan ya kalau tidak salah, absen sekitar 9 pertandingan ya bersama PSM Makassar. Bukan dimainkan, diikutkan. Artinya Tavares menyiapkan Yakob Sayuri sebagai salah satu pemain, sebagai salah satu amunisi dalam menghadapi Hougang United. Namun untuk pertandingan comeback dari Yakob Sayuri diprediksi dia akan bermain dari bangku cadangan terlebih dahulu. Maka solusi awal yakni memainkan Rizky Eka dan Zaki Asraf sebagai penyerang sayap. Nanti di babak kedua kemungkinan Yakob Sayuri yang akan dimainkan. Dan ini yang menarik juga, perlu Tribuners utamanya fans PSM ini harus ketahui. Everton Nascimento sudah menyatakan diri berpamitan dengan skuad PSM Makassar. Laga menghadapi Persija adalah laga terakhirnya berseragam PSM Makassar, dengan catatan bahwa laga terakhir di Liga 1. Everton masih akan digunakan kekuatannya di AFC Cup. Ini berbeda ya. Mengapa demikian? Karena striker baru PSM, Victor Mansaray, itu belum bisa didaftarkan di AFC Cup. Karena di AFC Cup itu juga ada masa pendaftaran pemainnya ya. Masa pendaftaran pemain di tahap pertama itu sudah selesai, di mana masing-masing tim klub peserta AFC bisa mendaftarkan pemain baru itu 7 hari kalau tidak salah sesuai regulasi, 7 hari sebelum pertandingan pertama fase grup. Artinya ini kan sudah memasuki pertandingan keempat nantinya. Maka Victor Mansaray belum bisa didaftarkan. Lalu kapan Victor Mansaray bisa dimainkan PSM di AFC Cup? Tunggu ketika PSM lolos ke fase grup, lolos dari fase grup. Kita doakan saja PSM bisa lolos dari fase grup supaya Victor Mansaray bisa bermain di AFC Cup. Makanya kami memprediksi Everton Nascimento yang akan dimainkan tandem dengan Adilson Silva. Apalagi sejauh ini Adilson bermain cukup baik ya. Kemenangan 3-1 menghadapi Hougang di leg pertama. Di match day ketiga itu Adilson mencetak 1 gol ya kalau tidak salah ya. Adilson
Yuran Fernandes 1, Saprudin Tahar 1 gol. Nah, itulah sebagai gambarannya. Lalu sedikit bocoran juga, bukan sedikit sih, agak banyak nih bocorannya dari Tavares. Bahwa menghadapi Hogang nantinya ini akan menggunakan taktik yang cukup berbeda ketika mereka melawan tim yang sama di Stadion Iwayan Dipta. Saat menghadapi Hogang di Iwayan Dipta itu terlihat bahwa PSM ingin meraih kemenangan, makanya sejak menit awal mereka terus menekan, banyak melakukan penguasaan bola umpan-umpan 1-2 dimainkan, meskipun ya secara prinsip bermain Tavares masih menggunakan gayanya, yakni mengandalkan counter attack, mengandalkan kecepatan para pemain sayap juga. Sementara nanti di leg kedua ini, di match day keempat ini, Tavares mengatakan mereka memahami bahwa Hogang bermain di kandang sendiri di depan pendukung mereka, tentunya berhasrat untuk memenangkan pertandingan demi meraih 3 poin. Maka Hogang akan bermain lebih menyerang, mencoba menguasai jalannya pertandingan. Olehnya itu Tavares mencoba untuk kembali ke prinsip dasar pola permainan dari PSM Makassar, yakni bermain mengandalkan counter attack, lebih bertahan. Nah, itu yang disadari oleh Tavares. Meski demikian Tavares menyebut bahwa inilah opsi terbaik yang harus diambil. Paling tidak Tavares maupun pemain PSM Makassar tentunya sudah memahami karakteristik permainan dari Hogang United ya, sehingga mereka, Tavares menyebut bahwa serangan, komposisi skema serangan yang akan dibangun PSM Makassar itu akan dimulai ketika para pemain Hogang melakukan kesalahan saat mereka menyerang. Artinya memang lebih banyak mengandalkan counter attack nantinya. Kita tunggu saja pertandingannya, apakah skema ini yang akan dimainkan oleh Tavares ataukah ini hanya sekedar sekedar siasat. Artinya di depan para media saat jumpa pers, Tavares menyatakan hal tersebut untuk mengubah perspektif dari tim pelatih Hogang United, atau sebaliknya kita tidak tahu, kita akan lihat bersama nantinya. Namun kami memprediksi PSM Makassar mencoba di awal-awal babak pertama mencoba untuk mencuri gol cepat. Ini seperti skema-skema yang sebelumnya dimainkan oleh PSM Makassar ya, mana menit awal mereka high pressing, mencoba terus menekan, mengandalkan kecepatan para pemainnya di menit-menit awal ya, yang masih bugar tentunya, dan itu kami memprediksi itu akan terjadi. Dan secara gambaran umum, kalau kita melihat pertandingan leg pertama atau match day ketiga menghadapi Hogang United, PSM itu sangat-sangat impresif, agresif sepanjang babak pertama memasuki awal babak kedua. Namun sayangnya memasuki menit-menit ke 70 ya, PSM mengendorkan serangan. Padahal kalau kita lihat secara permainan PSM bisa memenangkan lebih dari 4 gol saat menghadapi Hogang di Stadion Iwayan Dipta. Kali itu ada banyak peluang yang diciptakan oleh PSM Makassar, dan pada akhirnya mereka kecolongan 1 gol melalui Titik Putih. Nah, ini yang harus dipahami, ini yang harus
diantisipasi oleh PSM, tidak boleh lengah di menit-menit akhir utamanya agar terhindar dari gol dan bisa memenangkan pertandingan ini. Nah, mungkin sekian untuk preview kali ini. Kita tunggu saja pertandingannya. Tentunya fans PSM, seluruh masyarakat Indonesia, pecinta sepak bola tanah air mendoakan, memberikan dukungan penuh kepada PSM Makassar agar bisa memenangkan pertandingan kali ini dan ya sekaligus sebagai pengobat rasa kekecewaan karena wakil Indonesia lainnya kemarin yakni Bali United harus kalah dari tim dari Australia. Mungkin begitu Tribuners. Sekian dulu untuk preview pertandingan PSM kali ini. Untuk prediksi skor silakan Tribuners sendiri yang memprediksi ya. Harapannya PSM tentu menang, dan untuk prediksi skornya silakan tulis di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Kita jumpa lagi di live preview pertandingan PSM Makassar, dan kali ini PSM beralih lagi setelah pertandingan Liga 1 kemarin pekan ke-18. Saat ini PSM akan bertanding kembali di kompetisi AFC Cup 2023-2024 yang sudah memasuki match day keempat atau pertandingan keempat untuk PSM Makassar yang tergabung di grup H AFC. Dan untuk pertandingan keempat ini PSM akan bermain di Singapura menghadapi tuan rumah Hougang United FC. Berarti ini menjadi pertandingan atau laga leg kedua untuk PSM menghadapi Hougang. Di leg pertama pada matchday ketiga PSM menjamu Hougang di Stadion Iwayan Dipta, dan di mana pasukan Bernardo Tapares pada pertandingan itu berhasil memenangkan dengan skor 3-1. Sementara untuk leg kedua ini giliran Hougang yang akan menjamu PSM Makassar di Singapura. Nah, sebagai gambaran Tribuners, di AFC Cup ini kan masih fase grup. Masing-masing tim sudah menjalani 3 pertandingan. Untuk klasemen sementara itu dipimpin oleh Sabah FC dengan 6 poin, kemudian Hougang United, Sabah wakil dari Malaysia, kemudian Haipong bukan Hougang, Haipong tim asal Vietnam juga mengoleksi 6 poin, kemudian PSM Makassar 3 poin dan Hougang United 3 poin. Artinya masing-masing tim masih punya 3 pertandingan sisa, dan keempatnya masih berkesempatan lah untuk lolos ke babak berikutnya atau di fase semifinal zona ASEAN. Karena kalau kita lihat secara pertandingan di grup H ini mereka saling mengalahkan. PSM mengalahkan Hougang, Hougang mengalahkan Haipong, Haipong mengalahkan PSM Makassar, tapi Haipong kalah dari Sabah FC. Jadi memang masih terbuka peluang, hanya saja khusus untuk pertandingan ini Hougang menghadapi PSM Makassar, kedua tim sama-sama diwajibkan meraih 3 poin atau memenangkan pertandingan jika ingin masih ingin berpeluang lolos ke babak berikutnya. Jika kalah bukan secara otomatis ya, peluang itu semakin kecil untuk bisa ke babak berikutnya, bahkan sudah sangat sulit ya. Maka ini akan menjadi layaknya partai final
untuk PSM Makassar tentunya ya, tim kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan yang kini mewakili Indonesia di kancah AFC Cup, kompetisi antar klub Asia kasta kedua musim ini. Nah, itu mungkin sedikit gambaran terkait dengan persaingan di grup H. Dan secara persiapan PSM menghadapi Hougang ini cukup panjang ya. Ada beberapa hari jeda melakukan persiapan di Makassar. Hanya saja secara motivasi bermain, mungkin ya secara psikologi bermain, PSM dalam kondisi dalam tekanan. Karena di laga terakhir mereka di Liga 1 pekan ke-18, pekan pertama putaran kedua, PSM harus kalah di markas sendiri 2-3 lawan Persija Jakarta, dan pada momen perayaan ulang tahun ke-108 tahun. Ini tentu satu pukulan yang sangat berat ya bagi skuad PSM Makassar, di mana mereka mencoba untuk bangkit di putaran kedua Liga 1, mencoba bangkit di AFC Cup setelah akhirnya memenangkan pertandingan di matchday ketiga. Tapi ya itulah sepak bola, upaya yang dilakukan oleh manajemen PSM, oleh pelatih kepala PSM Bernardo Tapares untuk menambah kekuatan di komposisi skuad yang ada sekarang ini masih belum terlihat lah. Oke, langsung saja untuk prediksi pemain. Kita ke prediksi pemain dulu ya. Sudah terlihat ya, terbenar ini prediksi susunan pemain dari kedua tim, di mana kick off pertandingan hari ini digelar. Kick off-nya itu jam 6 waktu Indonesia Tengah, karena waktu Makassar dengan waktu Singapura itu sama ya. Jadi kita ke skuad tuan rumah dulu, Hougang United dengan pelatih kepala mereka Marko Kraljevic, mengandalkan skema 4-1-4-1. Ini tidak banyak mengalami perubahan ya, terbenar dari pertandingan sebelumnya. Posisi penjaga gawang ada Nisam, kemudian 2 bek tengah Kuriyama, Abdul Kaim, kemudian fullback kiri Kasuma, di kanan ada Anders Aplin, dan gelandang bertahan memasang 1 pemain ada Mirzalani, 2 gelandang serang ada Irwansyah dan Nasrul Nazari, kemudian penyerang sayap mereka Sadan Sulaiman dan Halim, dan tentunya sang striker Maksimovic, pemain yang mencetak gol juga ya saat menghadapi PSM Makassar. Sementara itu di skuad PSM Makassar skema 352 andalan dari Bernardo Tapares ya. Yang menarik, kemungkinan PSM akan turun dengan full squad menghadapi Hougang United, karena beberapa pemain yang sebelumnya absen di pertandingan matchday ketiga grup H itu absen, seperti Reza Arya misalnya menjalani sanksi kartu merah, sudah bisa kembali dimainkan. Ini kiper utama dari PSM. Maka dari itu kami memprediksi Reza Arya akan diturunkan sejak menit pertama, kemudian 3 back Yuran Fernandes, Saprudin Tahar dan Yance Sayuri. Kenapa Yance Sayuri? Kemungkinan untuk mengatasi kecepatan ya dari para pemain Hougang United. Biasanya sih dapat Salman bisa menjadi opsi, tapi kami memprediksi Yance Sayuri kali ini akan bertandem dengan Saprudin Tahar maupun Yuran Fernandes. Lalu ada M. Arpan dan Akbar Tanjung sebagai gelandang bertahan. Kemudian Saki Asraf dan Rizky Eka gelandang sayap, menopang Kenzo Nambu sebagai free roll yang biasanya bertugas sebagai gelandang serang sekaligus sebagai second striker biasanya. Saat ini
Kenso masih sebagai top skor sementara PSM dengan 8 golnya. Dan duet striker di depan ada Everton Nascimento dan Adilson Silva. Nah, kita bahas satu-satu dulu ya. Di laga ini Yakob Sayuri sudah ikut dalam rombongan setelah absen sepanjang 2 bulan ya kalau tidak salah, absen sekitar 9 pertandingan ya bersama PSM Makassar. Bukan dimainkan, diikutkan. Artinya Tapares menyiapkan Yakob Sayur sebagai salah satu pemain, sebagai salah satu amunisi dalam menghadapi Hogang United. Namun untuk pertandingan comeback dari Yakob Sayuri diprediksi dia akan bermain dari bangku cadangan terlebih dahulu. Maka solusi awal yakni memainkan Rizky Eka dan Zaki Ashraf sebagai penyerang sayap. Nanti di babak kedua kemungkinan Yakob Sayuri yang akan dimainkan. Dan ini yang menarik juga, perlu Tribuners utamanya fans PSM ini harus ketahui. Everton Nascimento sudah menyatakan diri berpamitan dengan skuad PSM Makassar. Laga menghadapi Persija adalah laga terakhirnya berseragam PSM Makassar, dengan catatan bahwa laga terakhir di Liga 1. Everton masih akan digunakan kekuatannya di AFC Cup. Ini berbeda ya. Mengapa demikian? Karena striker baru PSM, Victor Mansaray, itu belum bisa didaftarkan di AFC Cup. Karena di AFC Cup itu juga ada masa pendaftaran pemainnya ya. Masa pendaftaran pemain di tahap pertama itu sudah selesai, di mana masing-masing tim klub peserta AFC bisa mendaftarkan pemain baru itu 7 hari kalau tidak salah, sesuai regulasi 7 hari sebelum pertandingan pertama fase grup. Artinya ini kan sudah memasuki pertandingan keempat nantinya. Maka Victor Mansaray belum bisa didaftarkan. Lalu kapan Victor Mansaray bisa dimainkan PSM di AFC Cup? Tunggu ketika PSM lolos ke fase grup, lolos dari fase grup. Kita doakan saja PSM bisa lolos dari fase grup supaya Victor Mansaray bisa bermain di AFC Cup. Makanya kami memprediksi Everton Nascimento yang akan dimainkan tandem dengan Adilson Silva. Apalagi sejauh ini Adilson bermain cukup baik ya. Kemenangan 3-1 menghadapi Hogang di leg pertama. Di match day ketiga itu Adilson mencetak 1 gol ya kalau tidak salah ya. Adilson, Yuran Fernandes 1, Saprudintar 1 gol. Nah, itulah sebagai gambarannya. Lalu sedikit bocoran juga, bukan sedikit sih, agak banyak nih bocorannya dari Tapares, bahwa menghadapi Hogang nantinya ini akan menggunakan taktik yang cukup berbeda ketika mereka melawan tim yang sama di Stadion Iwayan Dipta. Saat menghadapi Hogang di Iwayan Dipta itu terlihat bahwa PSM ingin meraih kemenangan. Makanya sejak menit awal mereka terus menekan, banyak melakukan penguasaan bola umpan-umpan 1-2 dimainkan. Meskipun ya secara prinsip bermain Tapares masih menggunakan gayanya, yakni mengandalkan counter attack, mengandalkan kecepatan para pemain sayap juga. Sementara nanti di leg kedua ini, di match day keempat ini, Tapares mengatakan mereka memahami bahwa Hogang bermain di kandang sendiri di depan pendukung mereka, tentunya berhasrat untuk memenangkan pertandingan demi meraih 3 poin. Maka Hogang akan bermain lebih menyerang, mencoba menguasai jalannya pertandingan. Olehnya itu Tapares mencoba untuk
kembali ke prinsip dasar pola permainan dari PSM Makassar, yakni bermain mengandalkan counter attack, lebih bertahan. Nah, itu yang disadari oleh Tapares. Meski demikian, Tapares menyebut bahwa inilah opsi terbaik yang harus diambil. Paling tidak Tapares maupun pemain PSM Makassar tentunya sudah memahami karakteristik permainan dari Hogang United ya, sehingga mereka, Tapares menyebut bahwa serangan, komposisi skema serangan yang akan dibangun PSM Makassar itu akan dimulai ketika para pemain Hogang melakukan kesalahan saat mereka menyerang. Artinya memang lebih banyak mengandalkan counter attack nantinya. Kita tunggu saja pertandingannya, apakah skema ini yang akan dimainkan oleh Tapares ataukah ini hanya sekedar sekedar siasat. Artinya di depan para media saat jumpa pers, Tapares menyatakan hal tersebut untuk mengubah perspektif dari tim pelatih Hogang United, atau sebaliknya kita tidak tahu, kita akan lihat bersama nantinya. Namun kami memprediksi PSM Makassar mencoba di awal-awal babak pertama mencoba untuk mencuri gol cepat. Ini seperti skema-skema yang sebelumnya dimainkan oleh PSM Makassar ya, mana menit awal mereka high pressing, mencoba terus menekan, mengandalkan kecepatan para pemainnya di menit-menit awal ya, yang masih bugar tentunya, dan itu kami memprediksi itu akan terjadi. Dan secara gambaran umum, kalau kita melihat pertandingan leg pertama atau match day ketiga menghadapi Hogang United, PSM itu sangat-sangat impresif, agresif sepanjang babak pertama memasuki awal babak kedua. Namun sayangnya memasuki menit-menit ke 70 ya, PSM mengendorkan serangan. Padahal kalau kita lihat secara permainan, PSM bisa memenangkan lebih dari 4 gol saat menghadapi Hogang di Stadion Iwayan Dipta. Kali itu ada banyak peluang yang diciptakan oleh PSM Makassar, dan pada akhirnya mereka kecolongan 1 gol melalui titik putih. Nah, ini yang harus dipahami, ini yang harus diantisipasi oleh PSM. Tidak boleh lengah di menit-menit akhir utamanya, agar terhindar dari gol dan bisa memenangkan pertandingan ini. Nah, mungkin sekian untuk preview kali ini. Kita tunggu saja pertandingannya. Tentunya fans PSM, seluruh masyarakat Indonesia, pecinta sepak bola tanah air mendoakan, memberikan dukungan penuh kepada PSM Makassar agar bisa memenangkan pertandingan kali ini, dan ya sekaligus sebagai pengobat rasa kekecewaan karena wakil Indonesia lainnya kemarin, yakni Bali United, harus kalah dari tim dari Australia. Mungkin begitu Tribuners. Sekian dulu untuk preview pertandingan PSM kali ini. Untuk prediksi skor, silakan Tribuners sendiri yang memprediksi ya. Harapannya PSM tentu menang, dan untuk prediksi skornya silakan tulis di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Kita jumpa lagi di live preview pertandingan PSM Makassar, dan kali ini PSM beralih lagi setelah pertandingan
Liga 1 kemarin pekan ke-18. Saat ini PSM akan bertanding kembali di kompetisi AFC Cup 2023-2024 yang sudah memasuki match day keempat atau pertandingan keempat untuk PSM Makassar yang tergabung di grup H AFC. Dan untuk pertandingan keempat ini PSM akan bermain di Singapura menghadapi tuan rumah Hougang United FC. Berarti ini menjadi pertandingan atau laga leg kedua untuk PSM menghadapi Hougang. Di leg pertama pada matchday ketiga PSM menjamu Hougang di Stadion Iwayan Dipta dan di mana pasukan Bernardo Tapares pada pertandingan itu berhasil memenangkan dengan skor 3-1. Sementara untuk leg kedua ini giliran Hougang yang akan menjamu PSM Makassar di Singapura. Nah, sebagai gambaran Tribuners, di AFC Cup ini kan masih fase grup. Masing-masing tim sudah menjalani 3 pertandingan. Untuk klasemen sementara itu dipimpin oleh Sabah FC dengan 6 poin, kemudian Hougang United, Sabah wakil dari Malaysia, kemudian Haipong bukan Hougang, Haipong tim asal Vietnam juga mengoleksi 6 poin, kemudian PSM Makassar 3 poin dan Hougang United 3 poin. Artinya masing-masing tim masih punya 3 pertandingan sisa dan keempatnya masih berkesempatan lah untuk lolos ke babak berikutnya atau di fase semifinal zona ASEAN. Karena kalau kita lihat secara pertandingan di grup H ini mereka saling mengalahkan. PSM mengalahkan Hougang, Hougang mengalahkan Haipong, Haipong mengalahkan PSM Makassar, tapi Haipong kalah dari Sabah FC. Jadi memang masih terbuka peluang, hanya saja khusus untuk pertandingan ini Hougang menghadapi PSM Makassar, kedua tim sama-sama diwajibkan meraih 3 poin atau memenangkan pertandingan jika ingin masih ingin berpeluang lolos ke babak berikutnya. Jika kalah bukan secara otomatis peluang itu semakin kecil untuk bisa ke babak berikutnya, bahkan sudah sangat sulit maka ini akan menjadi layaknya partai final untuk PSM Makassar tentunya tim kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan yang kini mewakili Indonesia di kancah AFC Cup, kompetisi antar klub Asia kasta kedua musim ini. Nah, itu mungkin sedikit gambaran terkait dengan persaingan di grup H dan secara persiapan PSM menghadapi Hougang ini cukup panjang ada beberapa hari jeda melakukan persiapan di Makassar. Hanya saja secara motivasi bermain mungkin secara psikologi bermain PSM dalam kondisi dalam tekanan. Karena di laga terakhir mereka di Liga 1 pekan ke-18 pekan pertama putaran kedua PSM harus kalah di markas sendiri 2-3 lawan Persija Jakarta dan pada momen perayaan ulang tahun ke-108 tahun. Ini tentu satu pukulan yang sangat berat bagi skuad PSM Makassar, di mana mereka mencoba untuk bangkit di putaran kedua Liga 1, mencoba bangkit di AFC Cup setelah akhirnya memenangkan pertandingan di matchday ketiga. Tapi itulah sepak bola.
upaya yang dilakukan oleh manajemen PSM, oleh pelatih kepala PSM Bernardo Tapares untuk menambah kekuatan di komposisi skuad yang ada sekarang ini masih belum terlihat lah. Oke, langsung saja untuk prediksi pemain. Kita ke prediksi pemain dulu ya. Sudah terlihat ya Tribuners, ini prediksi susunan pemain dari kedua tim, di mana kick off pertandingan hari ini digelar. Kick off-nya itu jam 6 waktu Indonesia Tengah, karena waktu Makassar dengan waktu Singapura itu sama ya. Jadi kita ke skuad tuan rumah dulu, Hokage United dengan pelatih kepala mereka Marko Kraljevic, mengandalkan skema 4-1-4-1. Ini tidak banyak mengalami perubahan ya Tribuners dari pertandingan sebelumnya. Posisi penjaga gawang ada Nisam, kemudian 2 bek tengah Kuriyama, Abdul Kaim, kemudian fullback kiri Kasuma, di kanan ada Anders Aplin, dan gelandang bertahan memasang 1 pemain ada Mirza Lani, 2 gelandang serang ada Irwansyah dan Nasrul Nazari, kemudian penyerang sayap mereka Sadan Sulaiman dan Halim, dan tentunya sang striker Maksimovic, pemain yang mencetak gol juga ya saat menghadapi PSM Makassar. Sementara itu di skuad PSM Makassar skema 352 andalan dari Bernardo Tapares ya. Yang menarik, kemungkinan PSM akan turun dengan full squad menghadapi Hokage United karena beberapa pemain yang sebelumnya absen di pertandingan matchday ketiga grup H itu absen, seperti Reza Arya misalnya menjalani sanksi kartu merah, sudah bisa kembali dimainkan. Ini kiper utama dari PSM. Maka dari itu kami memprediksi Reza Arya akan diturunkan sejak menit pertama, kemudian 3 back Yuran Fernandes, Saprudin Tahar dan Yance Sayuri. Kenapa Yance Sayuri? Kemungkinan untuk mengatasi kecepatan ya dari para pemain Hokage United. Biasanya sih dapat Salman bisa menjadi opsi, tapi kami memprediksi Yance Sayuri kali ini akan bertandem dengan Saprudin Tahar maupun Yuran Fernandes. Lalu ada M. Arpan dan Akbar Tanjung sebagai gelandang bertahan. Kemudian Saki Asraf dan Rizky Eka gelandang sayap, menopang Kenzo Nambu sebagai pre-roll yang biasanya bertugas sebagai gelandang serang sekaligus sebagai second striker. Biasanya saat ini Kenzo masih sebagai top skor sementara PSM dengan 8 golnya. Dan duet striker di depan ada Everton Nascimento dan Adilson Silva. Nah, kita bahas satu-satu dulu ya. Di laga ini Yakob Sayuri sudah ikut dalam rombongan setelah absen sepanjang 2 bulan ya kalau tidak salah, absen sekitar 9 pertandingan ya bersama PSM Makassar. Bukan dimainkan, diikutkan, artinya Tapares menyiapkan Yakob Sayuri sebagai salah satu pemain, sebagai salah satu amunisi dalam menghadapi Hokage United. Namun untuk pertandingan comeback dari Yakob Sayuri diprediksi dia akan bermain dari bangku cadangan terlebih dahulu. Maka solusi awal yakni memainkan Rizky Eka dan Zaki Asraf sebagai penyerang sayap. Nanti di babak kedua kemungkinan Yakob Sayuri yang akan dimainkan. Dan ini yang menarik juga, perlu Tribuners utamanya fans PSM ini harus ketahui, Everton Nascimento sudah menyatakan diri berpamitan dengan skuad PSM Makassar. Laga menghadapi Persija adalah laga terakhirnya berseragam PSM Makassar, dengan catatan bahwa laga terakhir di Liga 1. Everton masih akan digunakan kekuatannya di AFC Cup. Ini berbeda ya.
Mengapa demikian? Karena striker baru PSM, Victor Mansaray, itu belum bisa didaftarkan di AFC Cup. Karena di AFC Cup itu juga ada masa pendaftaran pemainnya ya. Masa pendaftaran pemain di tahap pertama itu sudah selesai, di mana masing-masing tim klub peserta FC bisa mendaftarkan pemain baru itu 7 hari kalau tidak salah, sesuai regulasi 7 hari sebelum pertandingan pertama fase grup. Artinya ini kan sudah memasuki pertandingan keempat nantinya. Maka Victor Mansaray belum bisa didaftarkan. Lalu kapan Victor Mansaray bisa dimainkan PSM di AFC Cup? Nah, tunggu ketika PSM lolos ke fase grup, lolos dari fase grup. Kita doakan saja PSM bisa lolos dari fase grup supaya Victor Mansaray bisa bermain di AFC Cup. Makanya kami memprediksi Everton Nascimento yang akan dimainkan tandem dengan Adilson Silva. Apalagi sejauh ini Adilson bermain cukup baik ya. Kemenangan 3-1 menghadapi Hogang di leg pertama. Di match day ketiga itu Adilson mencetak 1 gol ya kalau tidak salah ya. Adilson, Yuran Fernandes 1, Saprudintar 1 gol. Nah, itulah sebagai gambarannya. Lalu sedikit bocoran juga, bukan sedikit sih, agak banyak nih bocorannya dari Tavares. Bahwa menghadapi Hogang nantinya ini akan menggunakan taktik yang cukup berbeda ketika mereka melawan tim yang sama di Stadion Iwayan Dipta. Saat menghadapi Hogang di Iwayan Dipta itu terlihat bahwa PSM ingin meraih kemenangan. Makanya sejak menit awal mereka terus menekan, banyak melakukan penguasaan bola umpan-umpan 1-2 dimainkan. Meskipun ya secara prinsip bermain Tavares masih menggunakan gayanya, yakni mengandalkan counter attack, mengandalkan kecepatan para pemain sayap juga. Sementara nanti di leg kedua ini, di match day keempat ini, Tavares mengatakan mereka memahami bahwa Hogang bermain di kandang sendiri di depan pendukung mereka, tentunya berhasrat untuk memenangkan pertandingan demi meraih 3 poin. Maka Hogang akan bermain lebih menyerang, mencoba menguasai jalannya pertandingan. Olehnya itu Tavares mencoba untuk kembali ke prinsip dasar pola permainan dari PSM Makassar, yakni bermain mengandalkan counter attack, lebih bertahan. Nah, itu yang disadari oleh Tavares. Meski demikian Tavares menyebut bahwa inilah opsi terbaik yang harus diambil. Paling tidak Tavares maupun pemain PSM Makassar tentunya sudah memahami karakteristik permainan dari Hogang United ya, sehingga Tavares menyebut bahwa serangan, komposisi skema serangan yang akan dibangun PSM Makassar itu akan dimulai ketika para pemain Hogang melakukan kesalahan saat mereka menyerang. Artinya memang lebih banyak mengandalkan counter attack nantinya. Kita tunggu saja pertandingannya, apakah skema ini yang akan dimainkan oleh Tavares ataukah ini hanya sekedar sekedar siasat. Artinya di depan para media saat jumpa pers, Tavares menyatakan hal tersebut untuk mengubah perspektif dari tim pelatih Hogang United, atau sebaliknya kita tidak tahu, kita akan lihat bersama nantinya. Namun kami memprediksi
eh, PSM Makassar mencoba di awal-awal babak pertama mencoba untuk mencuri gol cepat. Ini seperti skema-skema yang sebelumnya dimainkan oleh PSM Makassar ya. Mana menit awal mereka high pressing, mencoba terus menekan, mengandalkan kecepatan para pemainnya di menit-menit awal ya, yang masih bugar tentunya, dan itu kami memprediksi itu akan terjadi. Dan secara gambaran umum, kalau kita melihat pertandingan leg pertama atau match day ketiga menghadapi Hogang United, PSM itu sangat-sangat impresif, agresif sepanjang babak pertama memasuki awal babak kedua. Namun sayangnya memasuki menit-menit ke 70 ya, PSM mengendorkan serangan. Padahal kalau kita lihat secara permainan PSM bisa memenangkan lebih dari 4 gol saat menghadapi Hogang di Stadion Iwayan Dipta. Kali itu ada banyak peluang yang diciptakan oleh PSM Makassar. Dan pada akhirnya mereka kecolongan 1 gol melalui titik putih. Nah, ini yang harus dipahami, ini yang harus diantisipasi oleh PSM. Tidak boleh lengah di menit-menit akhir utamanya agar terhindar dari gol dan bisa memenangkan pertandingan ini. Nah, mungkin sekian untuk preview kali ini. Kita tunggu saja pertandingannya. Tentunya fans PSM, seluruh masyarakat Indonesia, pecinta sepak bola tanah air mendoakan, memberikan dukungan penuh kepada PSM Makassar agar bisa memenangkan pertandingan kali ini, dan ya sekaligus sebagai pengobat rasa kekecewaan karena wakil Indonesia lainnya kemarin, yakni Bali United, harus kalah dari tim dari Australia. Mungkin begitu Tribuners. Sekian dulu untuk preview pertandingan PSM kali ini. Untuk prediksi skor, silakan Tribuners sendiri yang memprediksi ya. Harapannya PSM tentu menang, dan untuk prediksi skornya silakan tulis di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Kita jumpa lagi di live preview pertandingan PSM Makassar, dan kali ini PSM beralih lagi setelah pertandingan Liga 1 kemarin pekan ke-18. Saat ini PSM akan bertanding kembali di kompetisi AFC Cup 2023-2024 yang sudah memasuki match day keempat atau pertandingan keempat untuk PSM Makassar yang tergabung di grup H AFC. Dan untuk pertandingan keempat ini PSM akan bermain di Singapura menghadapi tuan rumah Hogang United FC. Berarti ini menjadi pertandingan atau laga leg kedua untuk PSM menghadapi Hogang. Di leg pertama pada matchday ketiga PSM menjamu Hogang di Stadion Iwayan Dipta, dan di mana pasukan Bernardo Tapares pada pertandingan itu berhasil memenangkan dengan skor 3-1. Sementara untuk leg kedua ini giliran Hogang yang akan menjamu PSM Makassar di Singapura. Nah, sebagai gambaran Tribuners, di AFC Cup ini kan masih fase grup. Masing-masing tim sudah menjalani 3 pertandingan. Untuk klasemen sementara itu dipimpin oleh Sabah FC dengan 6 poin, kemudian Hogang United, Sabah wakil dari Malaysia, kemudian Haipong ya, maaf bukan Hogang, Haipong tim asal Vietnam juga mengoleksi 6 poin.
kemudian PSM Makassar 3 poin dan Hogang United 3 poin. Artinya masing-masing tim masih punya 3 pertandingan sisa dan keempatnya masih berkesempatan lah untuk lolos ke babak berikutnya atau di fase semifinal zona ASEAN. Karena kalau kita lihat secara pertandingan di grup H ini mereka saling mengalahkan. PSM mengalahkan Hogang, Hogang mengalahkan Haipong, Haipong mengalahkan PSM Makassar, tapi Haipong kalah dari Sabah FC. Jadi memang masih terbuka peluang, hanya saja khusus untuk pertandingan ini Hogang menghadapi PSM Makassar, kedua tim sama-sama diwajibkan meraih 3 poin atau memenangkan pertandingan jika ingin masih ingin berpeluang lolos ke babak berikutnya. Jika kalah bukan secara otomatis ya, peluang itu semakin kecil untuk bisa ke babak berikutnya, bahkan sudah sangat sulit ya. Maka ini akan menjadi layaknya partai final